Siapapun yang terpilih oleh selendang itu bakal terikat selamanya. Dulu itu banyak banget penari yang lahir di kampung gue. Namanya Desa Kelawangin. Lo gak mau ikut gue balik aja? Hai penonton setia, kembali lagi bersama saya di channel Deretan Film. Apa kabar para penonton setia saya? Persiapkan mental kalian untuk menonton film kali ini, karena saya bakalan membahas sebuah alur cerita film horor bioskop terbaru yang berjudul Narik Sukmo yang dirilis tahun 2025. Film ini menghadirkan kisah Kenar, seorang mahasiswi yang mengunjungi kampung halaman sahabatnya bernama Ayu yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di Desa Kelawangin. Namun sejak hari pertama kedatangannya di desa itu, Kenar merasakan ada keanehan di desa tersebut. Hujan yang terus mengguyur desa tersebut menjadi tanda ada sesuatu yang tidak beres. Selain itu, Kenar mulai dihantui sosok hitam legam yang ingin mengambil jiwanya, atau Sukmo yang membawa Kenar pada mimpi-mimpi buruk yang menakutkan. Mimpi buruk yang terus terjadi mengungkapkan adanya hubungan erat antara teror yang dialami Kenar dengan rahasia kelam yang pernah terjadi di desa tersebut. Jadi, bagaimanakah kelanjutannya? Oke lah, daripada banyak cincau langsung saja ke pembahasannya. Film diawali dengan seorang wanita muda dan cantik bernama Kenar berdiri sendirian di sebuah gedung tua tak berpenghuni. Bayangan suram menyelimuti tempat itu. Dalam keheningan, muncul sosok wanita yang menari anggun di hadapannya. Wajahnya pucat dan gerakannya tak biasa. Kenar mencoba berkomunikasi, tapi tidak mendapat sambutan. Sebaliknya, sosok itu menatap tajam lalu tubuhnya melayang. Kenar terbangun dari mimpi buruknya. Ia adalah mahasiswi asal Jakarta yang kini menempuh studi di Yogyakarta. Ia tinggal di sebuah kos khusus putri milik Ibu Maimuna. Malam itu, saat hendak mengisi botol air minum, Kenar mendengar suara langkah kaki di belakang. Ia menoleh dengan waspada, namun ternyata itu hanya Ayu, sahabatnya, yang datang membawa kejutan ulang tahun. Dalam momen santai itu, Ayu bertanya, kenapa Kenar tidak pulang ke Jakarta saat liburan. Selamat ulang tahun, Kenar Cahaya Ningrum. Ada acara di kampus kan? Padahal kan bukan panitia. Ya habis mau gimana lagi? Kalau gue balik, kakak nyamperin gue. Kasian sohib gue, jadi trauma mau ke Jakarta. Trauma nari lagi. Kenar menjawab singkat, aku malas ketemu mantan. Ternyata Kenar dulu aktif di dunia tari, namun ia berhenti karena mantannya berselingkuh dengan teman sekomunitas tari. Luka itu masih membekas. Kosan mulai sepi sih karena banyak penghuni pulang kampung. Ayu mengajak Kenar ikut berlibur ke kampung halamannya, Desa Kelawangin. Nama itu terdengar familiar bagi Kenar. Kayak pernah dengar? Dulu itu banyak banget penari yang lahir di kampung gue. Tapi sekarang makin jarang. Setelah Ayu tidur, Kenar mencari informasi tentang desa tersebut di internet. Desa itu memang dikenal sebagai tempat lahirnya banyak penari profesional. Namun satu artikel membuatnya merinding. Seorang penari muda bernama Mayang hilang secara misterius 10 tahun lalu dan tak pernah ditemukan. Keesokan harinya, sebelum berangkat, Ayu membeli oleh-oleh untuk keluarganya. Sementara itu, Kenar masuk ke toko barang antik di dekat pasar. Di sana, ia terpaku pada sebuah selendang berwarna merah tua yang terletak di atas meja. Saat hendak menyentuhnya, muncul seorang nenek misterius dari belakang dan berkata, selendang itu sudah memilih temannya sendiri. Siapa yang dipilih akan terikat selamanya. Selendang ini sudah memilih tuannya sendiri. Siapapun yang terpilih oleh selendang itu bakal terikat selamanya. Gitu loh. Tanpa memberi kesempatan bicara, sang nenek langsung menyematkan tusuk konde emas ke rambut Kenar. Kenar, dalam keadaan bingung, keluar dan menceritakan kejadian itu ke Ayu. Anehnya toko itu kosong dan tampak seperti sudah lama tidak beroperasi. Perjalanan ke Desa Kelawangin dimulai. Setelah menempuh jalur darat dan berjalan kaki menembus hutan kecil, hujan deras turun. Ayu mengajak Kenar terus berjalan karena rumahnya sudah dekat. Sesampainya di sana, mereka disambut hangat oleh Ibu Ayu. Tapi berbeda dengan sang ayah, Prasmono, yang bersikap dingin dan sama sekali tak menunjukkan senyum. Di kamar, Ayu meminta maaf atas sikap ayahnya yang cuek. Ia menjelaskan bahwa ia memang belum pernah membawa teman ke rumah, jadi mungkin sang ayah belum
belum terbiasa. Ibu memanggil mereka untuk mandi. Saat itu, Prasmono terlihat menatap keluar rumah, penuh kekhawatiran. Ketika ditanya istrinya, ia hanya diam dengan tatapan kosong. Malam hari, saat hendak kembali ke kamar, Kenar mendengar suara dari balik pintu yang tertutup. Saat ia hampir membukanya, Prasmono tiba-tiba muncul dan dengan tegas melarang. Kenar hanya minta maaf dan kembali ke kamar. Ayu sempat bercerita bahwa sejak SMA, ayahnya melarangnya berpacaran. Kenar justru merasa larangan itu cukup masuk akal sebab patah hati bisa begitu menyakitkan, seperti yang ia alami. Saat Kenar sedang curhat, Ayu ternyata sudah tertidur. Kenar pun mengecek ponselnya yang sudah mati. Saat ia mengambil charger dari tasnya, ia terkejut. Di dalam tasnya ada selendang dan tusuk konde yang sebelumnya ia tinggalkan di lemari. Kata-kata nenek tua itu kembali terngiang. Siapa yang terpilih akan terikat selamanya. Siapapun yang terpilih oleh selendang itu bakal terikat selamanya. Kenar mulai merasa cemas. Ia bangkit dan menyadari plafon kamar Ayu bocor. Ia pergi ke dapur mengambil ember. Namun saat kembali, ia terkejut melihat Prasmono duduk diam di meja makan dalam gelap. Tiba-tiba sosok hitam memeluk Prasmono dari belakang hingga membuatnya terbangun dari tidur. Beliau kemudian beranjak dari kasurnya sembari memandang foto adiknya yang bernama Banyu. Pada keesokan harinya, Ayu izin kepada ibu untuk membawa Kenar jalan-jalan mengelilingi desa. Ayu rupanya ingin membawa Kenar ke sanggar tari di desa itu. Singkat cerita, mereka tiba di sanggar tari Laras Budoyo. Ayu disambut baik oleh anak-anak di sana. Ia juga memperkenalkan Kenar dengan Bu Sarti, seorang pengajar sanggar tari tersebut. Lalu ada juga Dirja, seorang pemain baron. Dirja seakan tertarik dengan Kenar. Terbukti ia menjadi tidak fokus saat tengah memainkan gamelan karena ia selalu mencuri-curi pandang kepada Kenar. Ayu sempat memberitahu Sarti dan yang lainnya kalau Kenar adalah seorang penari. Saat disuruh menari, Kenar menolak dengan halus dengan berkata kalau ia sudah lama tidak menari. Di sini Kenar melihat sosok penari berdiri di kejauhan. Saat lengah sedikit, sosok penari itu tiba-tiba menghilang. Di rumah, Prasmono memberitahu sang istri kalau ia punya firasat arwah Banyu datang kembali. Ibu khawatir siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Prasmono masih tidak yakin bahwa Banyu ada hubungannya dengan kehilangan Mayang 10 tahun lalu. Ia berkata begitu karena tidak ada dendam dengan anak itu. Sementara itu, Ayu bercerita kepada Kenar bahwasanya Dirja punya om yang bernama Adi, yang merupakan orang terpandang di desa itu. Soalnya dia udah bikin kampung jadi sejahtera. Kemudian beralih di mana Kenar kembali mengalami mimpi buruk yang serupa. Kali ini terasa sangat nyata dan sampai-sampai dikejar oleh sosok berwarna hitam. Kenar terbangun dari tidur dan langsung memberontak. Anehnya pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Kenar yang dihantui rasa penasaran keluar kamar, menghampiri sosok penari yang sedang bersinden. Asal suara itu berasal dari kamar yang dilarang dimasuki oleh Prasmono. Kenar mencoba masuk, namun pintu itu terkunci. Ia beranjak dari tempat itu. Pada keesokan paginya, Kenar menceritakan mimpi buruknya itu kepada Ayu. Ada seorang penari dan sosok hitam yang sangat menyeramkan. Mendengar pengakuan Kenar, Ayu mulai bercerita tentang masa lalu kelam di desanya. Jadi sebenarnya kamar yang ada di rumah Ayu itu adalah milik Banyu. Prasmono tidak pernah membiarkan siapapun masuk di kamar itu. Bahkan ibu sekalipun. Dulu Banyu punya seorang kekasih bernama Ratih Mahyu. Banyu meninggal karena dikabar hidup-hidup oleh warga kampung. Prasmono ngebatasin Ayu untuk bergaul dengan warga desa. Makanya sejak SMA ia sudah merantau. Tapi warga percaya jika setiap 10 tahun sekali dia akan minta korban seorang penari juga. Dan sejak Ayu kecil sudah ada satu korban, yakni Mayang atau adik dari Dirja. Keduanya pun menemui Dirja untuk mencari tahu tentang kehilangan Mayang. Dirja berkata bahwa dulu Mayang mengaku sering didatangi sosok Ratih. Katanya ia berbalas dendam atas kematian sang kekasih. Makanya setiap 10 tahun sekali Adi selalu mengadakan ritual tertutup untuk menenangkan arwah Ratih dan Banyu. Untuk sementara Dirja hanya bisa berpesan kepada Kenar kalau Ratih menyuruhnya untuk menarik, jangan mau kamu lawan. Di malam hari, Bapak bersantai di ruang tamu sembari ibu datang menyiapkan kopi panas. Saat hendak meneguk kopi itu, tiba-tiba Prasmono melihat penampakan Banyu yang membuat gelas kopinya jatuh. Sementara di kamar, Kenar jadi takut tidur.
apalagi jika harus mengalami mimpi buruk lagi. Baru saja ia rebahan, tiba-tiba tubuhnya terbaring di kamar banyu. Ia berusaha keluar, namun pintu kamar itu telah terkunci. Ia mulai melihat-lihat benda-benda di kamar itu. Kenar menemukan secarik kertas di dalam sebuah buku yang isinya berbunyi 2 jiwa, 1 cinta, 1 pembalasan, narik sukmo. Lalu Kenar terkejut ketika sosok Ratih terdengar menyuruhnya menari. Anehnya tubuh Kenar mulai bergerak sendiri. Sehingga ia pun dibuat kebingungan. Ia mulai menangis menahan untuk berhenti menari. Kenar sampai berteriak minta tolong hingga teriakannya itu berhasil membangunkan Ayu dari tidurnya. Ayah dan ibu juga terbangun dan ketiganya tiba di kamar banyu. Kenar kini sudah kerasukan arwah Ratih. Prasmono berusaha membuka pintu, namun pintu itu masih belum bisa terbuka. Tapi pada akhirnya pintu terbuka setelah aura yang begitu kuat mulai terasa hingga membuat tubuh Kenar melayang di udara. Karena kejadian itu, Ayu ingin pergi menemui Dirja. Sang ayah sempat melarang karena hari sudah terlalu malam. Namun gadis itu ngotot pergi karena kasihan melihat keadaan sahabatnya. Lagian sang ayah juga tidak mau cerita apa-apa kepada dirinya. Ayu bertemu dengan Dirja dan berkata kalau Banyu dan Ratih dendam kepada warga desa. Namun kenapa justru yang kena adalah Kenar, padahal dia bukan warga desa. Ayu berniat membawa Kenar kembali ke Jogja. Takutnya jika terlambat nasibnya akan sama seperti Mayang. Malam itu juga Ayu dan Kenar pamit untuk kembali pulang ke Jogja. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sekelompok pemuda menculik mereka berdua. Singkat cerita, setelah terbangun Kenar ada di rumah Dirja. Ia bahkan memberontak karena mengira Dirja adalah salah satu dari pemuda yang menculiknya malam tadi. Namun Dirja menenangkan Kenar dan mengatakan kalau ia dibuang oleh orang-orang suruhan Prasmono, makanya Dirja membawanya ke sini. Sementara Ayu pasti sudah dibawa kembali ke rumah oleh bapaknya. Kenar sempat tidak percaya dan bertanya, bagaimana mungkin Dirja bisa menuduh Prasmono yang melakukan itu? Dirja menjawab kalau ia orang sini dan sudah tahu tentang desa ini. Di desa itu terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok Prasmono dan kelompok Adi. Mendengar hal itu, Kenar pun mulai tenang dan percaya dengan perkataan Dirja. Dirja juga berjanji akan mengantar Kenar ke terminal nanti malam untuk kembali ke Jogja. Sebelumnya Adi yang meminta Dirja untuk meyakinkan Kenar. Adi akan melakukan sebuah ritual dan berpesan kepada Dirja agar Kenar tidak kabur. Di rumah Ayu sangat khawatir karena Kenar yang menghilang. Bahkan Prasmono sudah mencari, namun Kenar belum juga ditemukan. Saat akan memeluk sang anak, Ayu melihat sosok Prasmono sebagai sosok menyeramkan yang membuatnya ketakutan bukan main. Namun untungnya ia cepat sadar dan langsung menangis ketakutan di pelukan sang ayah. Prasmono mendatangi makam Banyu dan bertanya apa yang ia inginkan. Apakah ini masih masalah dendam 20 tahun yang lalu? Kasih tahu aku, biar aku yang membalasnya. Tapi jangan sakiti Ayu. Sementara itu, Adi mengumpulkan kelompoknya di sanggar tari. Malam itu mereka akan kembali melaksanakan ritual. Di sisi lain, Kenar mulai dibisikin untuk menari oleh Ratih. Seekor selendang lalu muncul dan melilit kaki Kenar. Ratih pun menunjukkan wujudnya dan dengan kekuatannya mencoba memaksa Kenar untuk menarik. Namun untungnya Dirja cepat datang dan Kenar dapat diselamatkan. Dirja berkata bahwa dulu desa Kelawangin itu makmur semenjak ada keluarga Prasmono dan juga Banyu. Prasmono dan Banyu sering bagi-bagi hasil panen ke warga. Namun pada suatu hari warga pada jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah hasil panen yang diberikan Prasmono dan Banyu. Warga yang marah mengarak Banyu ke lapangan. Adi sempat menengah namun tidak dihiraukan. Banyu kemudian diikat di sebuah tiang dan kemudian dikabar hidup-hidup. Sejak saat itu, keluarga Prasmono menarik diri dari warga desa. Sejak saat itu juga banyak kejadian aneh di desa. Ada sosok menyeramkan yang katanya itu adalah arwah Banyu yang bergentayangan. Dan untuk Ratih Manyu karena sakit hati kehilangan sang pujaan, akhirnya ia memutuskan untuk tanggung diri. Adi sempat patah hati karena ternyata ia juga cinta sama Ratih. Di sisi lain,
Ayu mulai kerasukan dan memberontak di atas ranjang. Untungnya Prasmono pernah kursus dukun 2 tahun, sehingga Ayu bisa tersadar dibuatnya. Prasmono pun kembali mendatangi kamar milik Banyu. Ia masih tak mengerti apa yang diinginkan Banyu darinya. 20 tahun aku diam, dan kita sama-sama tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas hal ini. Ratih memintaku untuk diam, tanpa aku harus membalas apapun aku nurut. Namun kenapa Ayu anakku satu-satunya kamu celakai? Dalam kesedihan itu, tiba-tiba buku di meja terjatuh dan langsung dikutip oleh Prasmono. Di dalamnya ia menemukan selembar kertas yang sebelumnya juga pernah dibaca oleh Kenar. Sementara itu, orang Dirja datang ke rumah untuk menjemput Kenar. Dirja mengajak Adi ke sanggar tari, beralasan kalau Adi akan melakukan ritual untuk menenangkan arwah Banyu dan Rati. Kenar sempat bingung kenapa dirinya harus ikut juga. Dirja berbohong kalau Ayu seharusnya sudah di sana menunggu. Prasmono segera buru-buru keluar. Ibu bertanya, "Bapak mau kemana?" Prasmono berkata, "Ya sudah tahu Kenar di mana. Bukan Banyu dan Ratih pelakunya. Justru keduanya ingin menggunakan anak itu untuk membalaskan dendamnya." Prasmono menitipkan Ayu, jikalau nanti ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada dirinya. Setelah sampai di sanggar tari, anehnya seketika suasana menjadi lain, dan Kenar hanya seorang diri. Rupanya itu adalah kilasan masa lalu yang diperlihatkan untuk Kenar. Ia melihat Banyu dan Ratih menari di atas sanggar. Lalu setelah itu diperlihatkan pula tragedi waktu Banyu diarak warga untuk dikabar hidup-hidup. Bukannya melerai, ternyata dalangnya adalah Adi sialan. Kecewa karena Ratih suka sama Banyu, Adi pun membabi buta memukul Ratih. Sementara Banyu dikeroyok oleh anak buah Adi. Dirja pun menyadarkan Kenar dari halusinasinya itu. Dirja lalu membawa Kenar ke tengah dan ia bersiap memainkan gamelan. Namun sebelum ritual dimulai, Prasmono datang dan menyuruh Kenar untuk melarikan diri. Kenar yang mendengar itu langsung kabur dan dikejar oleh anak buah Adi. Di tengah pelarian, Kenar sempat bersembunyi di bawah pohon besar. Dirja sempat melihat Kenar, namun di dalam hatinya masih ada kebaikan. Alhasil ia tidak memberitahukan yang lainnya. Bahkan ia harus berbohong dengan mengatakan kalau Kenar mungkin lari ke arah yang lain. Namun sosok menyeramkan muncul di belakang Kenar yang membuatnya berteriak. Kenar pun tersadar dengan tangan yang diikat dan tubuh dibaringkan di tengah-tengah. Prasmono juga diikat di sebuah tiang. Ia berkata kalau selama ini sudah tahu kalau Adilah yang memfitnah dirinya dan Banyu. Dan untuk Dirja dengan tegaknya dia membiarkan semua ini terjadi. Ia bahkan membiarkan adiknya sendiri mati karena ritual laknat itu. Karena kupingnya panas mendengar ceramah, akhirnya Adi menikam Prasmono dengan pisau mainan yang diberikan Pak Sutradara. Dan saat giliran Kenar, tiba-tiba ada bisikan Ratih yang menyuruhnya untuk segera menari. Dan secara ajaib ikatan di tangan Kenar langsung menghilang. Dirja mengetahui gerakan tarian itu yang disebut narik sukmo. Adi mencoba mengakhiri dengan akan membunuh Kenar. Namun tanpa diduga, Dirja menyerang Adi hingga terjadi perkelahian hebat. Melihat ada celah, Dirja menyemburkan minyak tanah hingga membuat Adi terkabar hidup-hidup. Di alam mimpi, Ratih dan Banyu berterima kasih ke Kenar karena telah menuntaskan dendamnya. Pada keesokan harinya, jenazah Prasmono akhirnya dikebumikan. Sebelum pulang, Kenar membuang selendang Ratih Manyu ke sungai. Saat mereka berdua berada di gerbang, Dirja ternyata berniat ikut pergi ke Jogja. Dirja mengatakan ia tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Sementara di Jogja ada masa depan yang harus ia perjuangkan. Dan akhirnya film pun selesai. Mungkin segini aja dulu pembahasan alur cerita film Tarik Sukmo 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Deretan Film.